Cianjur. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten yang pada tahun 2022 silam dilanda gempa ini merupakan daerah yang memiliki banyak sejarah. Diambil dari bahasa Anjuran yang artinya kepatuhan, Kabupaten Cianjur sangat erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam. Konon, Cianjur didirikan oleh para ulama yang gencar menyebarkan syiar Islam. Salah satu tempat di Cianjur dengan perpaduan unsur Islam dan wisatanya adalah alun-alun Cianjur. Tidak heran jika daerah ini dijuluki dengan julukan Kota Santri. Daerahnya yang masih asri, dikelilingi oleh sawah-sawah dan juga pepohonan, membuat Kabupaten Cianjur masih menjadi destinasi bagi para wisatawan. Tak hanya itu, kearifan lokalnya yang masih kental juga menjadi daya tarik dari daerah ini. Salah satu daya tarik Kabupaten Cianjur adalah kuliner khasnya. Kuliner khas yang masih dilestarikan sampai saat ini adalah manisan buah. Kuliner yang satu ini memiliki sejarahnya tersendiri. Muncul pada abad ke-50 Masehi, manisan buah pada awalnya merupakan makanan yang digagas oleh orang dengan keturunan etnis Tionghoa. Asal-usul manisan buah Cianjur, yang dimana mulai muncul pada tahun 1950-an. Memang ide pembuatan manisan buah khas Cianjur bukanlah dari hasil tangan anak pribumi Nusantara, namun keturunan dari orang Tionghoa yang hidup di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cianjur ini. Banyaknya buah mangga dan murbei yang matang di pohonnya berjatuhan ke tanah sampai akhirnya busuk. Melihat hal tersebut, maka muncul ide atau kreativitas bagaimana untuk pengawetan buah tersebut sehingga dapat termanfaatkan dan dapat dikonsumsi buah matang tersebut dengan diproduknya manisan dengan menggunakan campuran air, gula, dan garam. Jadilah ini menjadikan produk manisan. Sejarahnya, daerah Cianjur memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkebun. Pada awalnya, lahan itu ditanami buah mangga dan murbei. Hasil produksi buahnya pun melimpah. Akhirnya, mereka mencari cara tentang bagaimana mengawetkan hasil panen buah yang melimpah tersebut. Perkembangan manisan buah khas Cianjur ini menjadikan oleh-oleh banyak yang diburu wisatawan yang datang ke Cianjur selama musim mudik, terutama arus mudik lebaran. Di tahun 2022 ini bisa mengantongi omset hingga puluhan juta rupiah per hari. Di Kampung Menak contohnya, desa ini menjadi tempat produksi manisan yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Kampung Menak berada di Kecamatan Warung Kondang, tepatnya di Desa Sukawangi. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik, desa ini memiliki luas wilayah sekitar 3,07 km persegi. Selain itu, Desa Sukawangi juga masuk ke dalam kategori desa maju. Desa Sukawangi merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah Desa Sukawangi merupakan desa yang sebagian besar adalah wilayahnya daerah pertanian. Dan ada juga yang perdagangan dan lain-lain sebagainya. Jumlah penduduk dari Desa Sukawangi kurang lebih 6.000
57 jiwa. Sukawangi mempunyai produk lokal, yaitu produk manisan buah-buahan. Di antaranya ada salah seorang warga dan lingkungannya mempunyai usaha di bidang manisan sudah beberapa tahun berpengalaman dalam produksi manisan buah di Desa Sukawangi. Pemiliknya bernama Ibu Epon. Ia sudah menggeluti usahanya ini selama kurang lebih 30 tahun. Awalnya melanjutkan dari ibu. Ibu kan orang sini asli, ngelolanya manisan. Banyak setiap kampung di sini ngelola manisan. Awal-awalnya ya lanjutin orang tua gitu. Ya kan orang sini selalu bikin manisan. Makanya ibu udah nggak ada, lanjut sama anaknya gitu. Bagi Bu Epon, menjadi pengrajin manisan merupakan usaha keluarga yang turun-menurun dan ingin terus dipertahankan. Setiap harinya, Ibu Epon dibantu oleh tetangga untuk memproduksi pesanan manisan buah. Di Desa Sukawangi ini, Bu Epon menjadi pengrajin manisan yang paling terkenal. Hal itu membuat jumlah pesanan yang diterima Ibu Epon tidak main-main. Namun, Ibu Epon mengaku hanya ia sendiri yang menerima pesanan yang masuk. Hal itu membuat Ibu Epon cukup kewalahan. Orang kalau mau pesen manisan lewat telepon, ada yang ke rumah langsung. Bisa langsung hubungi ibu atau ada langsung ke ibu atau ke bapak gitu. Setiap hari biasanya Ibu Epon memproduksi manisan sekitar 100-200 kg, tergantung dari jumlah pesanan itu sendiri. Produksi yang dihasilkannya pun berupa manisan salak, mangga, kedondong, dan masih banyak lagi. Tak hanya produksi manisan saja, Bu Epon juga memproduksi asinan buah dan juga permen gula. Bahan baku yang digunakan untuk manisan tersebut adalah bahan baku yang berkualitas, mulai dari gula sampai buahnya itu sendiri. Awal beli dari Caringin, kalau lagi musim di kampung-kampung dibeliin juga, yang jual pada dibeli gitu. Kalau sekarang kan bulan puasa enggak, dari Caringin itu cuma pesen, nanti diantirin dari Indramayu langsung ke Cianjur. Salak mau dari Bali emang. Mangga Indramayu. Tak heran jika manisan Bu Epon ini memiliki banyak peminat, mulai dari daerah Cianjur itu sendiri sampai keluar kota Cianjur, seperti kota Jakarta, Depok, dan sebagainya. Yang pertama ya dikupas, udah dikupas, diiris, direndam pakai air garam. Kalau habis direndam air garam, dicuci. Dicuci. Berapa hari gitu? Direndam pakai air garam 2 hari. 2 hari. Ya. Setelah itu dicuci, habis itu baru diolah gula, ya. Ya. Terus perlu didiemin lagi nggak gitu? Ya, makanya kalau sampai pingin meresap 1 hari gitu. Jadi enak rasanya. Kalau itu kan belum terasa apa-apa. Kalau baru diituin, gitu. Baru bikin langsung dimakan nggak enak. Iya, didiemin di 1 hari. Gitu. Dalam proses produksinya, Ibu Epon tidak melakukannya sendiri. Ia dibantu oleh tetangganya yang jumlahnya mencapai 12 orang. Yang bantu orang kampung sini aja, yang kampung. Semuanya? Iya, semuanya. Ada kira-kira total berapa pegawai? Pegawai kalau bulan puasa, pokoknya sebelum puasa 7 orang. Sekarang cuma 3 orang. 3 orang. Hari-hari biasa 3 orang aja cukup. Untuk dijual. Untuk dijual lagi. Selain itu ada
Kalau ada mungkin kalau yang banyak beli itu ada acara nikahan buat di gedung-gedung gitu, beli banyak. Nikahan mungkin sampai 1 kintal juga kalau di gedung. Jualan mah lebih banyak malah. 1 orang kemarin juga ada yang 3 kintal 1 orang. Dalam proses pembuatan manisan buah, digunakan juga air garam dan pewarna makanan untuk mempertahankan bentuk serta menghilangkan rasa gatal atau getir pada buah. Daya simpan manisan buah kering lebih lama dibandingkan dengan manisan buah basah. Hal ini disebabkan selain kadar air manisan buah kering lebih rendah, juga kandungan gulanya lebih tinggi. Dari segi penampakan, manisan buah basah lebih menarik dibandingkan dengan manisan buah kering, karena warnanya yang lebih cerah dan bentuknya lebih dapat dipertahankan. Sedangkan pada manisan buah kering dapat mengalami pencoklatan karena reaksi oksidatif saat penjemuran. Selain itu, penjemuran menyebabkan banyak air dalam buah menguap, sehingga manisan tersebut menjadi kisut atau keriput. Manisan buah yang diproduksi Ibu Epon ini bermacam-macam, dimulai dari manisan mangga, salak, kedondong, dan masih banyak lagi. Mangga, salak, kedondong ada 2 macam. Kedondong ada yang bilang katanya kedondong baby, ada yang bilang kedondong Bangkok, terus ada kedondong lokal yang belah-belah itu. Terus ada canar, itu ada yang bilang anggur Bogor juga yang canar itu. Pada itu anggur utan katanya, kan dari utan ngambilnya. Terus pala, kalau pala kan dari sini, daerah sini kalau pala. Tidak mudah memang, ada kiat-kiat khusus yang dilakukan Ibu Epon dan keluarga demi mempertahankan usaha keluarga ini. Ditambah lagi, selama 30 tahun menjadi produsen manisan buah, Ibu Epon juga melalui pasang surut yang tidak bisa dihindari menimbulkan beberapa kerugian. Mungkin kalau ibunya cuma 15 tahun lah, kalau ibunya sekarang. Kalau dulu ibu kan udah meninggal, mungkin udah 30 tahunan kalau ibu dari dulu sampai sekarang. Bertahannya cuma rasa, jangan dirubah aja gitu. Kalau rasa dirubah kan orang lain mungkin pada pindah ke lain orang gitu. Kan sekarang banyak di sini yang proses manisan. Tapi kan rasa lain-lain, beda-beda gitu. Kendala yang paling dirasakan adalah saat pandemi COVID-19 yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. COVID-19 ikut menghambat proses distribusi atau proses jual beli manisan Ibu Epon. Tak hanya itu, bencana gempa yang melanda Kabupaten Cianjur juga menimbulkan kerusakan serta kerugian yang tak sedikit. Tapi dia kena dampaknya, katanya pada ketakutan tuh kalau mau beli manisan itu. Jangankan orang lain yang beli, kita juga yang mau menjual takut uangnya gimana dari orang gitu. Terpengaruh banget itu COVID. Turun drastis benar-benar. Sebelum COVID dia bagus amat sampai alhamdulillah benar-benar itu nggak pernah nyampe target segitu. Tapi pas udah 1 tahun itu hasilnya banyak, malah COVID kan langsung drastis itu. Jangankan yang beli, yang jual juga takut gitu. Pas gempa ya cuma 10 hari kan orang lain nggak tahu gempa, kita itu. Padahal kena gempa, 10 hari udah pada pesan manisan, padahal di rumahnya berantakan. Dilayani atau gimana? Ya selama 10 hari ditutup aja dulu, manisannya juga di sini tergeletak semua, nggak ada yang mau masuk. Di balik keberhasilan Bu Epon mempertahankan usaha keluarganya ini, terdapat tantangan yang harus dihadapi Bu Epon dan keluarga. Bu Epon dan keluarga menyadari bahwa pandemi menjadi salah satu tantangan yang pasti akan dirasakan oleh dirinya dan keluarga. Selama kurang lebih 30 tahun,
keluarga Ibu Epon harus memutar otak tentang bagaimana cara untuk melanjutkan dan mempertahankan hidup serta usahanya itu. Ditambah lagi, gempa berkekuatan sekitar 6 magnitudo yang menimpa Kabupaten Cianjur pada bulan November tahun lalu menyebabkan kerusakan yang tidak sedikit. Besar harapan Ibu Epon dan keluarga terus diberikan kelancaran dan kemudahan untuk bisa terus melanjutkan usaha keluarga sebagai produsen manisan buah asli Cianjur. Hasil produksi manisan buah nantinya akan dapat dibeli secara langsung. Namun, terdapat juga beberapa produk manisan yang merupakan hasil pesanan, yang nantinya akan didistribusikan ke para pelanggan atau pemesan. Proses pembuatan, gimana Kak? Kalau menceritain proses pengirimannya? Ya, sebelum pengiriman dipak dulu, habis dipak ke sini udah segitu aja, ditaruh depan pakai sekpak lah bahasanya. Setiap harinya, Bu Epon dan beberapa pegawainya terus memproduksi manisan tanpa henti. Hal itu diakui Ibu Epon karena banyaknya pesanan dalam jumlah besar yang masuk. Berapa banyak manisan yang dikirim? Sama saya banyak ya, hampir 8 kintal lah lebih. Kalau itu mah kalau maksimalnya sih banyak, paling 1 ton kalau muat. Kalau hari biasa? Dari biasa sih enggak, paling 5 kintalan lah. Acara tahun baru, kalau lebarannya loh lebih lah, paling 1 ton lebih. Manisan buah milik Bu Epon ini memiliki peminat yang sangat banyak. Tak heran jika manisan ini sudah sangat terkenal. Pendistribusian yang dijalani sudah banyak dilakukan, mulai dari distribusi di dalam kota maupun keluar kota, seperti kota Depok, Sukabumi, dan daerah lainnya. Sukabumi, Bogor, Bandung, Cipanas. Motor, muat 1 kintal, 1 motor. Kadang dua kali berangkat. Di balik kesuksesan usaha manisan Ibu Epon, banyak kendala yang tidak bisa dihindari. Tidak hanya dialami saat proses produksi saja, melainkan saat proses pengiriman. Selain jarak pengiriman yang cukup jauh, rute yang harus dilalui juga tidak mudah. Ada kendala apa? Banyak, lumayan. Kadang nggak naik di tanjakan. Kadang mati, kadang bocor ban. Udah sih, kendalanya kayak gitu doang. Kalau macet mah jangan dibilang lah macet. Di balik kesulitan dan kendala yang dialami, sudah tidak diragukan lagi bahwa manisan buah Bu Epon sudah menjadi langganan bagi para pemesan. Seperti salah satu pelanggan Ibu Epon bernama Ibu Yuyun yang sudah menjadi pelanggan setia manisan buah milik Bu Epon. Seingat saya, kalau menjadi pelanggan, perasaan seumur hidup saya selama saya tinggal di sini. Udah 30 berapa tahun gitu ya. Cuman itu turun-temurun. Sekarang sama Bu Epon, sama anaknya. Tak heran jika manisan ini digemari oleh banyak masyarakat. Mulai dari karena bahan baku produk yang digunakan berkualitas, rasa yang berbeda dengan manisan lainnya, dan ditambah lagi usaha turun-menurun selama 30 tahun dengan kualitas yang konsisten. Jadi, manisan buah milik Bu Epon ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Jadi kalau ciri khas manisan Bu Epon dari rasa, itu kan banyak yang bikin. Cuman dari rasa bisa dirasain. Kenapa? Pertama, mungkin rasanya
Yang rasa manis, manis. Yang rasa pedas, pedas. Itu mah tergantung permintaan yang mau beli. Untuk harga manisan Bu Epon ini dibanderol sekitar 20-25.000 per kantongnya. Harga yang diberikan tersebut berbeda, tergantung pada jenis manisan buah yang dipilih. Kalau masalah harga, kalau langsung beli dari Bu Epon lebih ramah kalau harga. Dari Bu Epon paling 30, paling yang manisan kan rupa-rupa. Kalau kayak mangga, kalau kayak manisan salak itu di harga 30. Harapannya ya karena kalau umur kan semakin lama semakin tua. Harapannya buat anak, kemarin juga udah didik anak, kata aku kalau pegawai kan ada yang keluar terus buka sendiri kayak kemarin sampai ada masalah dikit gitu ya sama yang kerja. Katanya buka di rumah sendiri karena diem-diem gitu kan, kalau orang lain mah pasti gitu. Makanya anak mau sampai lanjut lah, sampai beli tanah tuh di depan, pingin ngelola di sana buat anak gitu. Besar harapan, Cianjur tetap menjadi daerah di Jawa Barat yang memiliki kekhasan dan daya tariknya tersendiri. Tidak hanya keindahan dan keaslian alamnya, Cianjur tetap menjadi destinasi wisata dengan kekayaan budaya dan kearifan lokalnya. Dan yang paling terpenting, manisan buah tetap menjadi simbol kearifan lokal Kabupaten Cianjur. Dan juga ide oleh-oleh wisatawan untuk dipersembahkan kepada kerabat dan keluarga.